Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vivi Iswandino Syirwan. Pada kesempatan ini kami akan berbagi mengenai materi Business Communication atau komunikasi bisnis. Untuk subbabnya adalah teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Baik. Ya. Teknologi informasi dalam dunia bisnis yang perlu kita pahami ketika kita berbicara teknologi informasi dalam dunia bisnis adalah kita harus tahu dulu media komunikasi. Pasti media komunikasi itu kan adalah alat ya untuk menciptakan kondisi bagi seseorang untuk mendapat materi, pengetahuan, ataupun keterampilan dan juga sikap. Media itu alat yang digunakan oleh komunikator dalam mengirimkan informasi dari satu orang ke orang lain, dari komunikator kepada komunikan untuk tujuan tertentu. Di video saya sebelumnya saya sampaikan konsepsi kebahagiaan tertentu, karena konsepsi kebahagiaan seseorang dengan orang yang lain itu kan berbeda-beda. Jadi itu tidak sama antara saya dengan yang lain, punya tujuan yang berbeda-beda. Dan dari situlah kemudian saya ketika saya memiliki gagasan, saya memanfaatkan media tertentu agar konsepsi kebahagiaan yang saya maksudkan bisa diterima dengan baik, gitu ya. Lalu perlu kita ketahui juga bahwa ketika kita berbicara media dalam komunikasi, kita juga berbicara fungsi media itu sendiri. Buat apa media itu? Fungsi media dalam komunikasi, dalam bisnis apalagi, itu adalah bisa salah satunya sebagai media promosi, media pengiriman pesan ya. Bisa juga ketika kita hendak menyampaikan satu produk tertentu, kita ingin menyampaikan bahwa produk kita berbeda dengan produk kompetitor sejenis, maka kita memanfaatkan media yang kita gunakan, yang kita pilih yang paling relevan dalam menjawab konsepsi kebahagiaan kita. Media itu fungsinya juga untuk pengiriman pesan yang efektif ya. Efektif itu gimana? Ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh si komunikan, sehingga komunikan atau penerima pesan bisa diharapkan memberikan umpan balik atau feedback sesuai dengan yang diharapkan oleh si komunikator. Dalam hal berbisnis, misalkan kita mempromosikan satu produk tertentu atau jasa tertentu, lalu kemudian bagaimana sih komunikan itu bisa membeli misalkan. Medianya macam-macam ya, nanti kita bicara media berdasarkan jenisnya, sifatnya, dan seterusnya gitu. Jadi pesannya supaya efektif. Lalu juga media itu memperjelas maksud dan tujuan pesan, dan juga sometimes kita sebagai komunikator atau sebagai pemilik pesan dalam satu industri bisnis, kita perlu membangkitkan motivasi ketika kita mendapatkan informasi tertentu. Jenis media berdasarkan sifatnya dibagi ya, ada media audio yang sumbernya dari sisi media yang dapat didengar gitu ya, misalkan radio, telepon. Media audio, media visual yang bisa dilihat ya, surat kabar, majalah, dan seterusnya. Saat ini sudah bergeser ya, sudah banyak yang menggunakan elektronik, jadi koran juga koran elektronik, atau majalah juga majalah elektronik gitu ya. Buku juga buku elektronik ya, e-book, atau e-magazine, e-newspaper, dan seterusnya. Media audio visual dia mendistribusikan informasi, misalnya TV atau ponsel 3G dan seterusnya. Media berdasarkan tujuannya ada media telepon, lalu juga ada media yang mendistribusikan informasi ke halayak luas. Salah satunya saat ini yang sedang trending saat ini adalah YouTube ya. Tujuannya apa? Banyak sekali tujuannya sebenarnya, ini salah 5 dari banyaknya tujuan itu. Misalkan kita mau memiliki satu produk, kita ingin meningkatkan citra korporasi dari produk kita, maka kita membutuhkan media. Kita ingin produk kita dipercaya oleh publik, oleh masyarakat luas, maka kemudian kita desain satu message tertentu, pesan tertentu, lalu kita gunakan media yang paling relevan untuk menjawab pesan tersebut. Kalau misalkan saat ini kita misalkan ingin membuat satu produknya katakanlah jasa, misalnya katakanlah jasa les berbahasa Inggris misalnya. Apakah relevan kalau kita gunakan media komunikasinya adalah televisi? Sementara sasarannya adalah anak-anak milenial yang saat ini sudah sangat jarang untuk menonton televisi. Gitu ya, ini contoh. Kalau misalkan kita paksakan gitu ya, menggunakan media atau memilih media yang tidak relevan dalam menjawab message kita, maka kemudian bisa jadi investasi kita
salah sasaran. Komunikannya tidak menerima pesan komunikatornya karena milenial jarang yang nonton TV sekarang, gitu ya. Milenial sudah bukanya channel yang lain misalnya. Nah, misalnya YouTube channel gitu. Jadi nggak relevan media komunikasinya di televisi, walaupun televisi sendiri cukup cukup ini ya, cukup mahal ya, cukup biayanya lumayan gitu ya. Berbeda kalau misalkan dengan menggunakan media, katakanlah medianya sosial media misalnya, atau media YouTube misalnya dalam hal ini. Jadi disesuaikan karakteristik daripada komunikannya atau audiensnya, apakah audiensnya memang di ruang tersebut, baru media kita nanti bisa kita adjust, kita sesuaikan bagaimana karakteristik daripada komunikannya. Tidak jarang media digunakan juga untuk meningkatkan citra satu merek tertentu atau publikasi yang digunakan oleh instansi tertentu untuk mendapatkan perhatian publik, untuk meraih jangka yang lebih panjang adalah reputasinya. Citra, ketika kita bicara citra, ya itu berbeda dengan reputasi ya. Kalau reputasi dia citra dalam waktu yang cukup lama, bisa lebih dari 10 tahun, itu baru melahirkan reputasi. Kalau citra itu biasanya kurang dari itu. Gitu. Itu bisa tergantung daripada komunikasinya si instansi tersebut. Bisa tidak si komunikatornya dalam hal ini instansi mendeliverikan pesan-pesan positif yang bervalue sehingga kemudian citra positif yang diharapkan sebagai output daripada pesan tersebut bisa tercapai. Ya, itu harus pemilihan media yang tepat. Media juga sebagai sarana untuk menginformasikan satu pesan, mengedukasikan masyarakat.